Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, bertemu dengan saya lagi. Berjumpa di vlog ketiga saya dengan matkul kuliah. Matkul mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Nah, di sini saya ke vlog ketiga yang diampu oleh Pak Safrudin. Yang belum pernah nonton vlog-vlog yang dulu, yang ke-1, 2. Nah, perkenalkan nama saya. Yang belum tahu nama saya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 2020-33-143, Prodi Program Studi PGSD semester 4 kelas C. Nah, saya kuliah di Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan mengevlog yang ketiga tentang ini. Vlog ketiga saya berbeda dengan vlog yang pertama dan kedua. Di vlog ini saya akan mereview sedikit tentang mengulas tentang jenis dan karakter media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, itu jenis dan klasifikasi media pembelajaran, kita perlu ketahui apa itu media pembelajaran. Nah, itu apa sih media pembelajaran itu? Media yaitu apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat membantu belajar mengajar agar bermakna pesan yang disampaikan lebih jelas. Nah, pesan yang disampaikan lebih jelas dan pembelajaran lebih efektif sehingga menjadikan anak tidak bosan, tidak canggung, tidak bosan itu tuh terus dibacain, suruh baca. Nah, itu kita menggunakan alat sumber media pembelajaran biar tidak bosan. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Nah, jenis-jenis klasifikasi itu ada tiga macam klasifikasi. Klasifikasi media pembelajaran ada tiga. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis. Yang kedua, berdasarkan teknik pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan daya jangkau. Nah, di sini saya cuma mengulas sedikit atau menerangkan sedikit tentang klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Saya akan mengulas itu dulu di video ini. Kita lanjut contoh jenis media pembelajaran berdasarkan klasifikasi media pembelajaran. Sifat dan jenis. Kita berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama yaitu itu juga ada tiga. Sifat dan jenis itu berdasarkan sifat dan jenis itu juga ada tiga, melalui media visual, media audio, dan media audiovisual. Nah, yang pertama media visual hanya berdasarkan yang dilihat dari mata kepala kita. Contohnya gambar, lukisan. Nah, itu pokoknya video pantomim. Nah, itu. Yang kedua, media audio. Media yang hanya bisa didengarkan. Hanya bisa didengarkan seperti radio, MP3. Nah, itu. Dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gabungan antara media audio dan visual yang bisa didengarkan dan juga bisa dilihat seperti film. Nah, seperti film bisa dilihat tentang video-video seperti ini. Media pembelajaran seperti ini juga bisa lewat YouTube, lewat Zoom. Nah, itu juga bisa. Kali itu. Nah, kita sebagai guru atau sebagai peserta didik
yang mendidik siswa, apalagi siswa SD kelas rendah, itu membutuhkan membutuhkan media yang seperti ini. Apalagi condong ke audio visual yang bisa didengarkan dan bisa dilihat. Ya, kan siswa kelas rendah harus membutuhkan konkret yang nyata, contoh yang nyata yang bisa dilihat. Nah, itu menurut saya yang media yang cocok audio visual. Kita sebagai pendidik itu harus bisa melihat apa yang diinginkan anak, yang biar gampang masuk ke otak mereka, ke pikiran mereka, biar lebih paham, biar lebih enjoy, bisa dinikmati, bisa merasuk dan diingat. Nah, itu dia. Nah, itu saja yang saya sampaikan tentang ulasan ini. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Masih banyak tugas lagi. Sampai bertemu di vlog-vlog lain. Jangan bosan menonton. Oke.